Ikan hiu telah ada selama ratusan juta tahun. Bahkan, jauh sebelum dinosaurus ada. Bukti paling awal dari fosil hiu berasal dari 450 juta tahun yang lalu. Yang berarti makhluk ini telah ada setidaknya 90 juta tahun sebelum pohon, dan 190 juta tahun sebelum dinosaurus. Selain itu, fakta menarik lain dari predator ini, ternyata hiu telah selamat dari 5 kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi, yang salah satunya memusnahkan sekitar 96% dari seluruh kehidupan laut. Meski terus berevolusi, mereka tetap berada dalam bahaya besar, terutama berasal dari manusia. Sebuah studi yang dipublikasikan tahun 2021 di jurnal Nature menunjukkan hiu berada dalam bahaya besar, yang sebagian besar karena penangkapan ikan berlebihan. Imbasnya, menurut studi itu, populasi hiu dan ikan pari turun 71,1% antara tahun 1970 hingga 2018. Hiu sering digambarkan sebagai hewan berbahaya, yang bisa menyerang hingga memangsa manusia. Tapi faktanya, ikan hiu justru tidak suka menyerang manusia. Seekor hiu mampu memakan manusia jika mereka mau. Tetapi, sering mereka memilih tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dianggap sebagai mangsa, dan tentu saja tidak ditargetkan. Tetap saja, ketakutan hiu pada manusia lebih besar, daripada ketakutan manusia terhadap hiu. Karena faktanya, justru manusialah yang lebih banyak memburu hiu untuk diambil daging, organ dalam, kulit, dan siripnya. Ada lebih dari 500 spesies hiu yang ada di bumi. Di antaranya, hiu lentera kerdil yang lebih kecil dari tangan manusia, hingga hiu paus yang dapat tumbuh sepanjang bus sekolah. Dari banyaknya spesies ikan hiu, muncul berbagai mitos tentang perilaku hiu, yang salah satunya adalah bahwa hiu harus terus berenang sepanjang waktu untuk bertahan hidup. Namun, apakah benar bahwa hiu harus berenang terus-menerus untuk bertahan hidup? Dilansir dari Sharkspeak, mitos bahwa hiu harus terus berenang untuk bernapas muncul karena memiliki dasar yang benar. Memang benar bahwa ada beberapa spesies hiu yang memerlukan berenang terus-menerus agar dapat bernapas. Sebagai contoh, dogfish berduri, Squalus acanthias, adalah salah satu di antaranya yang tidak pernah berhenti berenang. Namun, mitos ini terlalu menyederhanakan, karena tak semua jenis hiu yang harus terus berenang untuk tetap hidup. Hiu yang tidak pernah berhenti berenang sebenarnya adalah minoritas. Sebagian besar hiu tidak perlu terus bergerak untuk dapat bernapas. Saat manusia menghirup udara ke dalam paru-paru untuk mengambil oksigen ke dalam aliran darah, hiu mengambil oksigen dari air melalui insang mereka. Seperti yang mungkin kita kenal dari pelajaran biologi sekolah menengah, oksigen memiliki peran krusial dalam proses kimia yang disebut respirasi, di mana sel-sel tubuh menghasilkan energi. Kebanyakan hewan termasuk hiu, akan menghadapi risiko kematian jika pasokan oksigen mereka terganggu atau tidak mencukupi. Dilansir dari Britannica, banyak spesies hiu yang mampu berhenti berenang kapan saja yang mereka inginkan, dan mereka tidak akan mengalami kematian jika berhenti berenang. Sebagian besar hiu bernapas dengan cara memompa air ke dalam mulut mereka lalu melewatkannya melalui insang, yang memungkinkan mereka untuk berhenti bergerak, dan tetap dapat bernapas. Namun, beberapa spesies hiu, seperti hiu putih besar, hiu paus, dan hiu mako memang harus berenang dengan mulut terbuka untuk bernapas. Jika mereka berhenti berenang, pasokan oksigen akan terhenti, dan mereka berisiko mati. Hiu karang menggunakan campuran pompa bukal dan ventilasi ram obligat untuk bernapas. Mereka dapat memompa air ke dalam mulut mereka saat berenang perlahan untuk menambah oksigen yang diterima melalui ventilasi. Jadi, sebagian besar hiu tidak akan mati jika berhenti berenang. Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh asumsi bahwa semua ikan bertulang, yang bernapas dengan ventilasi ram obligat, harus berenang terus-menerus. Namun, fakta sebenarnya adalah bahwa pernapasan pada berbagai spesies ikan sangat beragam. Lantas, bagaimana cara hiu tidur bagi beberapa spesies hiu yang harus terus berenang sepanjang waktu? Saat ini ilmuwan masih mempelajari bagaimana ikan tulang lunak ini tidur. Menurut situs Toadco, hiu yang harus terus bergerak memiliki dua periode otak berbeda, yaitu periode aktif dan periode istirahat.
Jadi, saat hiu beristirahat, ia tidak benar-benar tidur dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu seperti kita. Hiu yang terus bergerak bisa tidur sambil berenang. Saat itu, separuh bagian otaknya beristirahat dan jadi tidak seaktif saat ia bangun. Pada dasarnya, hiu adalah makhluk pendiam. Karena mereka tidak memiliki organ untuk menghasilkan suara. Alih-alih berbicara, hiu berkomunikasi melalui bahasa tubuh, seperti zigzag, gemetar, dan menggerakkan rahangnya. Namun, hiu memiliki kemampuan indera yang luar biasa. Hiu dapat mendeteksi getaran di air dan medan listrik yang dihasilkan oleh mangsa mereka, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Kemampuan itu dapat membantu mereka mengarungi lautan, dan menemukan mangsa, atau bahkan pasangan. Impuls listrik kecil yang dikirimkan otak mangsa ke jantungnya untuk memerintahkannya berdetak dapat dideteksi oleh hiu, sehingga mereka dapat menemukan mangsa tersembunyi dengan cukup efektif. Dengan kemampuan itu juga, hiu bisa memburu hewan yang sakit dan lemah. Yang artinya, mereka memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem laut tetap sehat. Mereka membantu menjaga kesehatan populasi spesies lain. Ini penting untuk mencegah satu spesies mendominasi dan merusak keseimbangan ekosistem. Kehadiran hiu juga membantu menjaga keanekaragaman hayati laut yang penting untuk kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di lautan. Gigi hiu yang terus tumbuh dan berganti sepanjang hidup mereka, memastikan mereka selalu siap untuk berburu. Ikan hiu memiliki peran penting dalam ekosistem dan lingkungan. Misalnya, hiu macan, salah satu predator utama perairan Australia ini dianggap dapat membantu ekosistem menanggapi peristiwa iklim ekstrim. Mangsa spesies ini, termasuk penyu hijau, burung laut, dan ikan pari, serta menghindari perairan dangkal, seringkali daerah dengan lamun. Akibatnya, lamun dapat tumbuh menjadi seperti semak dan menciptakan area pembibitan yang aman bagi remaja ikan, udang, dan kepiting. Sementara itu, lamun bisa menyerap karbon yang ada di atmosfer. Ketika lamun mati, sisa-sisanya akan terkubur dalam sedimen di dasar laut dan karbon akan dikeluarkan. Peneliti saat ini sedang mencoba untuk menentukan apakah spesies hiu lain berperan dalam fenomena ini dan bisa terjadi di tempat lain seperti terumbu karang misalnya. Hiu merupakan salah satu hewan dengan rentang hidup yang panjang. Usia panjang hiu ini terungkap dalam sebuah studi yang dipublikasikan tahun 2016. Studi yang diterbitkan dalam jurnal sains itu menyebutkan hiu Greenland adalah vertebrata yang paling lama hidup di bumi. Peneliti menggunakan penanggalan radiokarbon dan menetapkan bahwa spesies Atlantik Utara ini kemungkinan besar hidup rata-rata setidaknya 272 tahun. Ilmuwan pun memperkirakan hiu Greenland dapat hidup setidaknya selama 400 tahun. Terkait reproduksi hiu, hiu dapat hamil dalam waktu yang sangat lama. Rata-rata, hiu melahirkan setelah 11 atau 12 bulan kehamilan. Tetapi beberapa hiu, seperti hiu berjumbai dan hiu basking bisa hamil selama lebih dari 3 tahun. Beberapa hiu seperti hiu mako melahirkan anaknya, sementara hiu lainnya bertelur. Masa kehamilan yang panjang, dan fakta beberapa hiu membutuhkan waktu 10 hingga 12 tahun untuk mencapai kematangan seksual berdampak lebih jauh pada populasi mereka yang turut diperburuk oleh praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Ikan hiu menghadapi banyak ancaman dari aktivitas manusia. Penangkapan ikan yang berlebihan, perburuan untuk sirip hiu, kerusakan habitat akibat polusi, dan perubahan iklim yang semuanya berdampak negatif pada populasi hiu. Namun, masih ada harapan. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi hiu. Ini termasuk perlindungan habitat, pembatasan penangkapan ikan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keberadaan hiu dalam ekosistem laut. Hiu adalah makhluk yang luar biasa dan sangat penting bagi kelangsungan ekosistem laut kita. Dengan memahami lebih banyak tentang kehidupan mereka, kita bisa lebih menghargai dan melindungi mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.